Jadi gubernur konten itu manfaatnya ternyata banyak, Pak. Saya tiap hari tuh bacain TikTok. Yang satu masalah pelecehan seksual, langsung telepon Kapolda, cepat ditangkap. Yang ini masalah apa lagi? Pokoknya aya nama kabeh ka Pak Dedi. Tapi bagi mereka yang punya ibu rumahnya robah, anaknya jangan teriak-teriak Pak Dedi, atau yang pula punya kewajiban pertama adalah anaknya. Pak Dedi, tolong ibu saya rumahnya Pak Dedi gentengnya bocor, kusia atau etama. Nah sia teu hidang. Pak Dedi, ibu saya sakit, kusia etama. Itu loh. Nah, saya hari ini alhamdulillah ya terupdate karena sekarang berani speak up. Kemarin kan 6 orang Garut, orang mana-mana, kemudian berjalan kaki sudah 2 hari di Aceh, sudah bisa diantarkan pulang gara-gara Pak Dedi saya di Aceh, Pak Dedi. Saya koordinasi dengan Polresnya, terus bisa. Hari ini lagi 45 orang Jawa Barat, orang Garut, orang Cirebon, orang Purwakarta, orang Subang. Ya pokoknya bupatina di area kabeh. Ya, kemarin dia di Takengon, di daerah saya telepon Kapolres Aceh Utara, itu Kang nggak bisa ditembus. Hari ini sudah bisa tembus, mereka sudah ada di Lok Semawe. Hari Kamis mau saya jemput, saya kembalikan ke kampung halamannya. Itu gara-gara gubernur konten. Nanti ada manfaatnya itu. Nah, cuman yang tidak saya layani cuma satu. Pak Dedi tolong kawin saya. Nah itu saya tidak layani. Kenapa saya sudah ngomong untuk urusan itu? Gus, omongan saya apa? Janji politik pasti saya tepati, tapi janji menikahi belum tentu saya turuti. Masyarakat Jawa Barat itu kan agamis, Islamik. Tapi Anda justru mengedepankan simbol-simbol budaya, bukan agama. Ya. Padahal Anda ilmu agamanya cukup dalam, tapi Anda milih mengemukakan simbol-simbol, mengedepankan simbol-simbol budaya, kebalikan dari sebagian politis yang lain. Gimana Anda milih jalan itu? Saya ini pembaca bukunya Cak Nur. Saya HMI dulu. Sampai hari ini Kahmi. Cak Nur itu pernah nulis buku yang sangat tebal. Itu kalau dibaca mahasiswa tahun 90-an tuh dianggap mahasiswa yang keren ya? Keren. Harga bukunya mahal zaman itu. Ya, ya. Islam, doktrin dan peradaban. Ya. Saya sangat terinspirasi. Saya 3 kali baca buku itu sampai tamat. Itu saya mengedit itu. Kemudian keislaman, kemodernan dan keindonesiaan. Nah, saya menerjemahkan itu sejak saya wakil bupati. Saya menerjemahkan keislaman, kemodernan, keindonesiaan berarti kesundaan. Nah, kalau bicara tentang Islam, saya itu ranahnya para kiai. Tapi dalam pemahaman saya, apa sih esensi dari beragama itu? Esensi dari beragama itu kan berpasrah diri pada yang maha kuasa, yang maha tunggal. Karena berpasrah itu kan tanpa pengakuan. Karena tanpa pengakuan tidak boleh ada yang diakui. Tidak boleh ada kepemilikan yang melekat pada diri dan diklaim sebagai dirinya, kan sepertinya itu. Nah, kalau bicara tentang Sunda, Sunda itu mengajarkan itu. Kata orang Sunda, hirup ukur sasamperan, awak ukur sasampayan, sariring riring dumadi, sarengkak sapari pola, sadaya kersaning gusti. Nah, orang Sunda kan begitu. Artinya apa? Seluruh rangkaian perjalanan diri kita dalam hidup ini tak ada satupun yang harus kita akui. Baik buruknya hidup kita, semua adalah garis kehidupan yang harus kita jalani. Dan semuanya Allah yang menentukan. Jadi Anda melihat relasi keislaman dan kesundaan itu bagaimana? Islam dan kesundaan itu begini. Islam kan nilai universal. Iya. Sedangkan Sunda adalah nilai teritorial. Nilai universal dan nilai teritorial kemudian menyatu. Maka kata orang Sunda, Islam dan Sunda itu seperti dengan panon jeung awasna, ceuli jeung danguna, irung jeung angsena, letah jeung ucapna, hate jeung ikhlasna. Apa itu artinya?
Islam dengan Sunda itu seperti mata dengan penglihatannya, telinga dengan pendengarannya, hidung dengan penghisapannya, lidah dengan pengucapannya, dan hati dengan keikhlasannya. Sundanya hati, ikhlasnya Islam. Assalamualaikum, Sampurasun, wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Pada hari ini kami sampaikan bahwa kemarin kita sudah bisa mengidentifikasi dan segera mengembalikan atau memulangkan 47 warga Jabar yang waktu itu bekerja sebagai kuli bangunan, dan kemudian karena terjadi bencana pekerjaannya terhenti dan dia tidak memiliki uang untuk pulang, dan mereka berjalan kaki selama 2 hari, dan pada akhirnya mereka bertemu dengan relawan asal Sukabumi, dan hari Sabtu semuanya sudah bisa kembali dengan pesawat ke Jawa Barat, dan rata-rata mereka adalah orang Sukabumi dan orang Cirebon. Mereka sudah punya bekal untuk memberi biaya hidup untuk keluarganya, karena selama bekerja mereka sudah tidak lagi mendapat penghasilan. Dan saat ini itu masih ada warga Jabar, ya kisarannya saya nggak tahu persis jumlahnya, mungkin sekitar 25 orang lagi yang terisolasi di Takengon. Jadi daerahnya belum bisa ditembus dengan kendaraan, dan kemudian mereka masih mengandalkan makan karena di situ masih ada penggilingan padi, dan mereka tinggal di tukang warung. Nah, hari ini saya mencoba untuk berkomunikasi, mudah-mudahan hari ini atau besok kita bisa menggunakan heli untuk menyelamatkan warga Jabar itu. Berdasarkan informasi, mereka itu adalah warga Purwakarta, warga Subang, warga Cianjur, dan saya nggak tahu ya warga daerah mana lagi karena saya tidak tahu persis informasinya. Tetapi warga manapun itu akan kami selamatkan. Jadi kami akan mencoba untuk berkunjung ke daerah itu, mencari cara untuk bisa bertemu dengan warga Jabar dan membawanya kembali pulang. Saya ucapkan terima kasih, mohon doanya. Coba lihat ini. Ini perusahaan kayu yang ada di Riau. Ya. Coba lihat ini platnya nih, plat. Plat. Ini platnya plat apa nih? Coba lihat. Turun dulu, Mas. Mas, maaf Mas, dari perusahaan mana? Dari perusahaan BRL, Pak. BRL itu apa? Gini loh Mas, Mas kan ini sebagai pekerja. Ya, Pak. Saya paham Mas sebagai pekerja, tapi ingatkan perusahaannya, Mas bawa kayu untuk ke perusahaan di Riau. Nanti kasih tahu sama bosnya gantilah platnya. Platnya harus plat BM. Bilang Mas kalau tidak mau nanti Pak Gubernur akan menindaknya. Ya, Pak. Nah, Pak Mas sebagai pekerja silakan naik jalan. Terima kasih, Pak. Nah, ini lihat nih. Tonasenya ini saya tidak tahu, ini sumbunya ada 1, 2, 3. 3 ini sama 4 berarti sekitar 32 ton. Ini sudah melebihi kapasitas. Hari Kamis kita rapat lah. Hari Kamis, ya. Mau di Siak saya datang Siak. Ke Pekanbaru nggak apa-apa. Ke Pekanbaru boleh. Supaya mereka harus ada tanggung jawab juga. Kalau tidak mau jalan rusak, mereka harus turunkan tonasenya. Warga saya minta bantu juga ya. Bantu bahwa ini kita jaga jalan kita sama-sama. Yang Indah Kiat ini kita minta yang plat BE, BB, BK, BA nih itu harus kembalikan ke BM. Dia ini tak pernah bayar pajak ke Riau nih, Pak. Iya. Macam mana kita mau bangun jalan? Iya. Bayar pajak tidak merusak jalan, iya. Kenapa Prabowo minim empati, anjir? Bukannya minta maaf di tengah bencana Sumatera, narasi sawit masih jadi prioritas. Sekarang dengan bencana di Sumatera saja, bagaimana repotnya kita mengantar
BBM. Jadi gini ya, gue nggak habis pikir lagi. 883 jiwa meninggal, 520 orang hilang, 4.200 luka-luka, 835.000 mengungsi. Dan Prabowo masih bilang bersyukur kita dikaruniai kelapa sawit di tengah bencana melanda Sumatera dan Aceh. Di tengah banyaknya manusia yang kelaparan, kedinginan, kehilangan harta benda, dan juga keluarga tercinta. Dan masih bisa membahas kelapa sawit yang jadi salah satu faktor utama. Tadi kita diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa. Kita punya kelapa sawit. Kelapa sawit bisa jadi BBM, bisa jadi solar, bisa jadi bensin juga. Kenapa bencana ini bisa terjadi? Ayolah Pak Presiden, kasihlah rasa empati sedikit. Kalau enggak mau jadikan bencana Aceh nasional. Nah gimana menurut kalian cuy? Aku suka mengkritik pemerintahan. Follow agar kalian tahu lebih banyak. Tagline warga jaga warga itu keluar karena pejabat kita tolol. Dan ini salah satu ketololan mereka. Orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh. Padahal negara udah hadir dari awal. Orang per orang cuma nyumbang 10 miliar. Negara udah triliun-triliunan ke Aceh itu. Di situ dia nyebut soal donasi 10 miliar. Jadi udah ketebak kalau yang dia nyinyirin adalah Ferry Irwandi. Anak setan. Ferry Irwandi turun ke lapangan buat ngebantu saudara-saudara kita di Sumatera karena empati. Dia nggak dibayar sama negara. Itu kesadaran dia sebagai sesama anak bangsa. Nah, lu udah ngapain aja selain duduk di gedung DPR, bacot nggak karuan, terus ngeremehin kerja keras warga sipil untuk bantu saudara-saudaranya di Sumatera. Tai, apa lu? Macam betul aja kau. Saya duduk di sini. Baca dulu persidangannya. Saya tanya duduk di sini. Ahli hukum. Ahli hukum apaan kayak begini? Dan saudara, kita akan jumpa lagi ke depan di Rakyat Bersuara. Sampai jumpa di depan. Udah. Oke, udah. Acara sudah selesai, kita keluarkan di sini ya. Ayo, satu-satu yang tertib. Para konsumen dan di atas dia aja. Di atas aja. Siapa ini? Ibu ngapain? Ibu turun. Ibu turun. Ibu turun. Yang lain berkepentingan keluar. Semua keluar. Aman. Udah. Ada konsumen di atas saja. Nah, oke Ibu, silakan. Terima kasih. Selamat malam. Hati-hati di jalan sampai ketemu lagi. Yuk, langsung keluar pintu sebelah kanan bawah. Silakan. Silakan, yuk. Silakan. Jangan buat ditonton, silakan keluar satu-satu. Jangan ada yang dalam lagi ruangan. Yuk, pelan-pelan kita keluar. Jangan ada yang tonton lagi, ayo. Ibu, silakan, jangan ada yang duduk. Yuk, keluar, ayo, satu-satu keluar. Yuk, satu-satu, yuk. Ibu, jangan ditonton, Ibu, jangan ditonton. Keluar saja, ayo. Ayo, jangan ditungguin, satu-satu keluar, ayo. Sama-sama tungguan, jangan ada yang mau keluar di sini. Nah, Ibu keluar, sudah selesai, sudah keluar saja, keluar ayo. Ibu udah, itu di luar aja, keluar saja mana yuk. Ya ditunggu di luar. Yuk keluar. Satu-satu yang keluar. Ya, terima kasih ya. Ya, silakan. Tolong, masuk ya.
Ibu silakan, ibu silakan di luar saja ya. Silakan ya. Terima kasih. Banyak alat di sini, alat tersenggol, jatuh, rusak. Mohon maaf, kalau ngomong perang, Indonesia sulit dikalahkan. Kenapa? Karena mengidentifikasi daerah-daerah vital dan sentral yang membuat orang tergantung itu mengalami kesulitan. Kenapa? Karena orang Indonesia memiliki kekayaan energi culture yang ada di lingkungannya. Tidak semuanya tergantung pada PDAM, tidak semuanya tergantung pada PLN, tidak semuanya tergantung kenapa? Di bom sekalipun berbagai titik sentral, dia masih tetap hidup. Ada sumber makanan di lingkungan, ada sumber energi. Kekayaan ini sering dilupakan oleh kita untuk membuat tersentral dan satu titik. Kenapa? Justru itu adalah kelemahan. Sekuat-kuatnya Jerman, kalau jaringan pipa gasnya ditutup, LPG-nya ditutup, itu selesai. Indonesia nggak bisa. Krisis 98-99 membuktikan bahwa krisis ekonomi global yang menghantam bangsa Indonesia tidak bisa memporak-porandakan sendi ekonomi. Siapa yang bertahan pada krisis itu? Kaum pedesaan, kaum orang di pinggiran hutan. Dia mampu survive dengan kekuatan ekonomi lokalnya. Saya belajar, Pak. Saya kemarin ke Aceh. Saya ke Sumbar. Kemudian ke Sumut. Saya pelajari. Kenapa ketika dihantam air, dihantam lumpur, kok mudah sekali? Karena tidak ada pohon lagi, yang ada perkebunan sawit. Sawit itu nggak bisa lagi tahan terhadap gelombang, terhadap lumpur, terhadap getaran. Dia bukan pohon untuk melindungi, tapi dia pohon manja untuk dilindungi. Dia ngambil air, dia harus dipupuk. Beda dengan hutan. Dia tidak perlu air, menghasilkan air. Dia tidak perlu pupuk, dia menghasilkan pupuk. Dari situ masyarakatnya tidak punya ketahanan lagi. Kenapa? Lingkungannya tidak ada lagi sumber pangan. Kenapa? Sungainya sudah tercemar. Kebutuhan pokok lingkungannya padi pun udah hampir nggak ada. Semua menjadi homogen. Yang homogen itu berbahaya bagi Indonesia. Bagi kebinekaan. Halo Mas Ferry Irwandi, saya lihat hari ini kamu upload konten pengaduan kepada publik. Merasa difitnah melalui sejumlah pernyataan beberapa pihak di media mainstream. Saya nggak tahu Mas Fer, kontenmu yang mana yang dianggap mencari sensasi atau mempolitisir situasi bencana. Cuma begini Mas Fer, ingat nggak waktu kamu turun ke Aceh Tamiang kemarin? Kamu kan menemukan fakta tuh. Kemudian kamu juga mendengar keluhan dari warga di sana bahwa mereka sampai minum air hujan untuk bertahan. Nah, saya lihat kamu di sana mengeluarkan pernyataan yang agak emosional. Keadaan di sini mencekam, yang bilang tidak mencekam, makanya Anda jangan turun ke pinggir kota. Kamu ngomong gitu kan? Saya paham, Mas Fer. Ucapanmu itu lahir dari empati dan keterkejutanmu melihat betapa berat situasi di lokasi terdampak. Namun, publik kan segera mengaitkannya dengan pernyataan Kepala BNPB beberapa hari sebelumnya. Karena Kepala BNPB kan sempat mengatakan bahwa situasi itu hanya mencekam di media sosial. Nah, dua kalimat yang lahir dari konteks berbeda itu akhirnya berbenturan di ruang publik. Sayangnya Mas Fer, responmu itu justru membuka ruang salah tafsir. Lihat deh komentar-komentar di videomu ketika mengucapkan itu. Mungkin bukan kamu sendiri yang upload, tapi video itu kan berseliweran di media sosial. Di kolom komentarnya itu, banyak yang kemudian menilai seakan-akan pemerintah tidak hadir atau bahkan gagal merespon bencana. Padahal kan faktanya, kita tahu bersama, keterlambatan distribusi bantuan di beberapa titik, termasuk di Aceh Tamiang, bukan karena tidak ada gerakan dari negara, melainkan karena faktor teknis yang ekstrim. Jalan putus, akses yang hanya bisa ditembus melalui udara, serta komunikasi yang sempat lumpuh. Kamu kan tahu itu semua kan? Nah, kondisi ini membuat kesan pemerintah tidak hadir.
Meskipun sesungguhnya kan kita juga paham bahwa TNI, Polri, BNPB, BPBD, pemerintah daerah, dan kementerian terkait sudah bekerja sejak hari pertama bencana. Samakan papeda dulu Mas Fer. Dalam konteks komunikasi publik, inilah yang disebut sebagai framing gap. Ketika narasi lapangan yang emosional bertemu dengan narasi institusional yang rasional, lalu menghadirkan jarak persepsi. Dan seringkali yang lebih cepat menyebar adalah emosi, bukan penjelasan teknis. Nah, kamu di situ tampak emosional. Sekali lagi, bagi yang paham, pernyataanmu itu sebenarnya tidak bermaksud menyalahkan siapapun. Saya pun ikut paham. Kamu sedang menggambarkan kondisi nyata yang kamu lihat. Tetapi di tengah situasi bencana besar yang penuh sensitivitas ini, setiap kalimat itu mudah ditarik ke ranah politik. Apalagi jika sebelumnya sudah ada pernyataan pejabat yang dipersepsikan kurang empatik. Kombinasi inilah yang kemudian memicu reaksi negatif publik. Pelajaran terpenting dari episode ini bukan tentang siapa yang benar atau salah, tetapi pentingnya keselarasan komunikasi, terutama di saat krisis seperti sekarang. Nah, ketika tokoh publik, pemerintah, publik figur, relawan, dan masyarakat memiliki narasi saling menguatkan, bukan saling bertabrakan, maka kepercayaan publik lebih mudah terjaga. Dan dalam situasi bencana, kepercayaan itulah yang sangat dibutuhkan agar masyarakat tetap tenang, fokus, dan merasa bahwa semua pihak benar-benar bekerja bersama. Sorry ya, saya sambil makan. Tapi semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami. Ingat, ini bukan dalam rangka menyalahkan kamu, tidak. Saya hanya menjelaskan kronologinya seperti apa, kenapa kemudian ada yang mempersepsikan bahwa kamu mencari sensasi di tengah bencana ini. Itu hanya tafsiran saya, asumsi saya, Mas Fer. Thank you. Benar. Orang Noel orang Sunda. Orang Noel orang Sunda. Aing ngesti gunung. Urun dengan Sunda diacak-acak usia. Ini adalah oknum, ya, rasis. Ini belum berapa yang kami lakukan. Ingat. Buat KDM, Kang Deddy Mulyadi, ini wargamu orang Jawa Barat Pangandaran, tolong jemput. Posisi sekarang di New Taipei, rumah sakit New Taipei City, daerah Sancong. Keluhannya sudah kami terima dan kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Buruh yang menangani buruh migran serta Kementerian Luar Negeri. Semoga segera kami bisa menjemputnya dan mengembalikan ke Indonesia. Dan pada siapapun mohon nanti untuk tidak bepergian ke luar negeri menjadi tenaga kerja luar negeri, apalagi ilegal. Karena apa? Ketika bermasalah itu pada akhirnya harus ditangani oleh pemerintah dan biayanya jujur saja itu agak mahal itu. Saya ucapkan terima kasih ya pada semuanya. Semoga kita bisa menjaga diri kita masing-masing dengan baik. Ustadz, katanya Menteri Sosial, influencer atau artis yang galang dana untuk korban bencana perlu izin dulu. Gimana tuh? Nah, penting nih. Ayo belajar bareng. Teman-teman, Rasulullah SAW pernah berdoa seperti ini. Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alai fashquq alai. Ya Allah, barang siapa pemimpin yang mengurusi urusan umatku, kemudian dia merepotkan umatku, maka susahkanlah dia. Maksudnya Pak, bagus memang harus dengan izin Kementerian Sosial. Tapi kalau sekarang kan keadaan darurat, semua orang mau bantu, semua orang peduli dengan saudara-saudaranya di Sumatera. Dan Alhamdulillah Pak, yang dikumpulkan rata-rata disalurkan bersama lembaga yang sudah resmi pada akhirnya. Jangan khawatir, kita cuma bantu jadi corong informasi dan galangin dana. Lagian juga kalau harus ngikutin prosedural yang diatur pemerintah Pak, kita sudah pengalaman, harus izin ini itu, terus survei lagi oleh dinas terkait, belum lagi petugasnya mut-mutan tergantung ada uang kopinya apa kagak. Meninggal duluan saudara-saudara kami kelaparan dan kedinginan Pak yang ada di Sumatera. Ya Allah, dari kemarin ada aja gebrakannya. Apresiasi kagak, gembosin semangat dan mempersulit iya.
Astagfirullahaladzim. Tolong save dan sebarkan pesan ini agar mereka paham. Barakallahu fikum. Bagi kami, penghinaan Bapak Presiden Prabowo Subianto dihadirkan dalam pemusnahan barang bukti yang di Mabes. Diduga ternyata ada 20 kg sabu disembunyikan. Cek, kudu ngalamun wae. Ibu sih kena teu damang kunaon? Iya nyangu. Masak naon? Sayur hasem. Wah, coba mana? Wah, kon ngagu lagi yo. Sayur hasem. Bahanna ngalanya kan? Mohon. Sanes meser. Sanes. Sayur hasemna jeung naon daharna enak? Sayur hasem we hungkul. Hah? Sini. Teteh buka salaki keneh? Gaduh. Di mana? Nya ngiring ngaron. Ngarontong. Mohon. Ai dahar jeung sayur hungkul teu make daging rasana kumaha teu make hayam. Enak we, Pak. Oh, nah we nya da eueuh deui. Oh. Nya dahar teh jeung sayur hungkul. Penting mah aya beas we, Pak. Oh, nu penting mah aya beasna. Da sayur kan lain menang meuli mah menang mipil. Beas nu meser mah, Pak. Kan ngeunahna cicing di lemur sanajan teu boga duit, asal aya daun tangkil, aya gedang ora, Nya. di sayur hasem. Sebenarnya mah sayur hasem teh nu hasem teh hirupna hasem teu boga duit. Sayur hasem. Biasana meuli emang? Naes meser. Apaan ngarontok? Pare batur, pengen dicanak ku batur. Heueuh teh ka bagian buruh pare. Tuh, Bapak. Di kulian ku duit. Ada ngarontok mah Pak perbatas 150 ribu teh Pak dibagi opat. 150.000 per 100 bata meureun. Mohon. Oh, lain per bata. Nya. Per 100 bata 150.000. Kejona mana kejona? Ah, itu. Geus aya geura ningali kejona. Nyangona mana habu, Pak? Tapi tadi ake. Ya, Pak. Ya ke. Geningan tadi simana boboko. Bobokona mau hiji. Jadi nasi sayur hasem. Henteu make nanaon? Sama sekali. Itu aya kolak waluh, Pak. Ieu mah jadi dahar teh waluh dikolak, terus waluh di sayur. Diganjel-ganjel, Pak. Diganjel-ganjel tujuannya apa? Sok saya nanya sama teteh. Supaya ulah tingkan sangu itu, Pak lah. Oh, untuk ngurangin agar teteh tidak terlalu tinggi konsumsi nasinya, agar tidak lapar terus, maka teteh Diganjel bikin ke kolak waluh. kolak. Genepan, Pak, di dia. Oh, genep orang. Kunaon sih geus sedikit. Dengan sangu can meser. No. Ente. Daging. Ente. Henteu. Tarasi. Ente. Minyak goreng. Cedet. Kan suamina kuli. Papan kuli ngarontok. Sehari menang sabaraha? Papan dibagi. Dibagi kumaha? Dibagi ku opatan ngarontok. Nah, pantai nyarira. Kayak 30. 30.000. Kalau berasnya 14.000 kali 2 liter 28 teh. Nya. Habis teh nya. Nya. Jangan gaduh nu sakola pas dinten 30.000. Hah? Sekolah di mana? Stemper. Tem pertanian. Nya. 30.000 teh naon? Ongkos ojekna sareng eta. Kunaon kan ojek teh jalan kaki? Menuju PKL, Pak. PKL di mana? Di Puradadi. Oh, PKL sebulan. 6 bulan. Selama PKL memerlukan uang per hari 30.000. Ece nutupin dari mana? Ditutup lubang kali lubang, Pak. Lobangnya dari mana? Nya, nambut ka Bang. Bang naon? Bang Emok. Berapa teteh hutang ke Bang Emok untuk anak PKL? Untuk anak PKL teteh nutup berapa? Pinjamnya berapa? Kamari mandi 63 juta. Terus? Nya, saya Pak. Terus cicilannya? Cicilan nanti 2 minggu sekali 160. Kabayar? Bayar, Pak. Cuman teteh repot. PKL-nya seberapa bulan? Genep. Enak tuh sebarang jalan seberapa bulan? Nembe sabulan ke 2 bulan ayeuna. Berarti 4 bulan deui. 4 bulan kali efektifna 20 hari sebulan. 600.000 dikali 4 bulan. Butuh 2.400.000 deui. Kalau bekal harian yang 30.000 sehari selesai mah nggak berat. Mohon, Pak. Hanya mikirkeun dahar mah bisa lah tinu ngarontong. Ayeuna mah Pak tadi sakolakeun mah. Ya kudu sakola. Untuk bekal anak ibu jangan diambil kecuali untuk bekal sekolah. Kecuali untuk bekal sekolah. Ongkos. Hatur nuhun, Pak. Sing panjang umur masih barokah Bapak milik rezekina. Iya kamu belanja teteh.
beli tarasi, beli cengek, beli telur, segala, beli minyak goreng, itu belanja, ya. Untuk bekal anak teteh sekolah, ini untuk beli telur, beli minyak goreng, beli terasi. Sing barokah milih. Amin. Gimana? Sama tadi. Ya. Masyarakat kita ya tiap hari harus berjuang untuk beli beras, bekal anaknya sekolah. Kelihatan dari tadi ibunya kayak stres banget. Sekarang masalahnya selesai, minimal untuk bekal anaknya selama 4 bulan ke depan sudah selesai. Ambil terasnya. Nuhun Pak, sadaya nasi panjang umurna, sing sadaya kan. Tinggal itu, Bapak masih anu rezeki Kak. Amin. Akses yang harus dibuka oleh negara hari ini adalah pertama, bagaimana rakyat mendapat akses pendidikan. Infrastruktur sekolah, SD, SMP, SMA, dan SMK adalah keharusan negara. Yang kedua, mendekatkan siswa pada akses pendidikan. Kenapa? Biaya ongkos mahal, sekolah gratis nggak ada masalah, tapi ongkosnya 30.000. Ketiga adalah menekan biaya pendidikan. Biaya pendidikan itu yang mahal, bukan SPP-nya. Biaya pendidikan itu yang mahal adalah biaya jajannya, biaya modenya, outing class, dan studi tour. Itu yang paling mahal, itu studi saya. Gerakan yang berikutnya adalah bagaimana uang yang 10.000 jajan itu menjadi 5.000 untuk jajan, 5.000 investasi. Anak-anak harus nabung. Semiskin-miskinnya anak Jawa Barat hari ini, jajannya masih 5-10.000, saya taruhan. Pemulung anak-anaknya masih 5-10.000. Jadi kalau hari ini ada orang kurang gizi, itu bukan faktor tidak punya uang. Tetapi faktornya adalah tradisi jajan lebih tinggi daripada tradisi memasak di rumah. Mereka lebih senang membeli jajanan yang di sekolah di sekitarnya 5.000 perak dibanding beli telur. Padahal 5.000 itu kalau pagi-pagi direbus dapat telur 2 biji. Jadi tradisi memasak kaum ibu di rumah itu sesungguhnya piranti jalan untuk membangun kesejahteraan rakyat. Tradisi. Anak orang kaya susah makannya, harus cari dokter gizi, dicekok dulu. Anak orang miskin pengen makan terus, itu hawanya beda. Jadi hawa orang kaya itu kenyang terus, hawa orang miskin lapar terus. Sehingga negara kan harus nyelesain problem kemiskinan. Negara harus membangun pertumbuhan. Saya selalu mengatakan, kalau ingin membangun kemakmuran rakyat itu, jangan dulu ngomong peningkatan pendapatan rakyat. Jangan. Yang harus dilakukan negara itu adalah ngomong bagaimana rakyat keluar duitnya sedikit. Karena saya punya pengalaman sebagai orang desa, ibu saya anaknya 9, kok saya bisa sekolah sih sampai sarjana 9-9-nya? Kok makannya cukup? Kenapa? Karena ibu-ibu kita dulu berhasil memanage rumah tangga dengan sedikit pengeluaran. Yang penting punya beras sama garam, itu udah tenang hidupnya. Sekarang nggak bisa, nggak punya kuota, nggak tenang. Ini problem, apa sih yang terjadi pada masyarakat Indonesia hari ini, pada masyarakat Jawa Barat? Yang terjadi adalah kajenting tekor asal sohor. Problemnya apa? Kelas menengah bawah ini ingin bergaya seperti tetangganya yang agak atas. Apa yang terjadi? Pinjem. Untuk itu makanya tidak boleh para pejabat memperlihatkan, memposting sesuatu yang tidak terjangkau oleh rakyatnya. Gak boleh. Misalnya cerita, ini saya lagi belanja di Singapura. Gak boleh. Karena pejabat, walaupun duit sendiri. Oh ini saya lagi makan keluarga di rumah makan ini. Itu menimbulkan obsesi. Membuat mereka ingin seperti apa yang dalam video itu. Akhirnya hari ini banyak orang kelas menengah bawah tidak masak di rumah, makannya di rumah makan. Judul ini udah bagus, ada operasi politik yang bermain di balik isu ijazah palsu. Dan saya terlibat langsung dengan para aktor-aktor itu secara dekat dan punya banyak bukti. Bahkan masih malu-malu mau disebut namanya. Kalau maksud Pak Jokowi itu Pak SBY sama Mega. Kalau diletakkan pada kerangka
perdebatan soal kearsipan. Jadi apakah Mega terlibat, apakah SBY terlibat dalam konteks kearsipan negara, mereka terlibat. Apa yang membuat sejauh mana keterlibatan itu punya kebutuhan untuk menggoreng? Ya juga jauh menggoreng. Ibu Mega kan banyak menyindir. Pak SBY juga banyak bermain politik lempar batu sembunyi tangan. Di satu sisi anak buahnya komporin bongkar ijazah palsu, tapi di sisi lain Gibran dengan Pak SBY itu mesra dalam rangka meloloskan AHY masuk kabinet. Jadi memang ini anomali. Tapi kalau bicara soal Jokowi mengatakan ada aktor besar terlibat, tidak usah Jokowi lah. Jokowi baru saja itu. Kalau saya mengatakan orang yang bertanggung jawab terhadap kegaduhan ijazah palsu itu dalam konteks mantan presiden. Karena pada saat Presiden Jokowi mencalonkan itu SBY. Dalam konteks keterwakilan partai politik itu Ibu Megawati. Kalau kawan-kawan ini bisa ketemu Ibu Megawati, minta arsip, ijazah fotokopi, lalu disinkronkan dengan milik Pak Jokowi, ini semua selesai. Tapi Ibu Megawati menutup pintu. Padahal yang menggunakan ijazah Pak Jokowi itu Ibu Megawati. Kenapa dia menutup pintu? Karena dia ingin menggoreng satu dendam politik berkelanjutan yang sama dengan kasus Senturi. Dulu kasus Senturi begitu juga kan. Ibu Megawati pada saat itu oposisi, itu menggoreng di ruang publik, minta untuk dituntaskan. Sampai ke DPR. Kasus itu kemudian di DPR, lalu dibawa ke pengadilan. Tapi dalam kasus ijazah palsu, Ibu Megawati dan PDIP itu mengambil arsip di tangan mereka secara misteri, dan kemudian mengirim Eros Jarot, kawan-kawan PDIP untuk menyipas di lapangan. Maka bukan hanya Jokowi yang menilai SBY maupun Ibu Megawati terlibat, tapi akal sehat publik menjelaskan secara terang bahwa berdasarkan asumsi akal sehat saja atau fakta apa kemudian? Apa bukti yang Bang saya Faisal bisa punya? pertanggungjawabkan ini di kantor polisi, kantor kejaksaan, kantor kehakiman, fakta kalau saya bicara. Punya bukti secara konkret? Coba lihat kalimatnya dalam konteks kearsipan negara. Ijazah itu adalah arsip PDIP, arsip KPU, arsip pemerintah. Siapa pemangkunya pada saat itu? Ketua umumnya Megawati. Kenapa kegaduhan ini berlanjut? Ibu Megawati tidak membantu Roy Surya untuk membuka ini loh, ada arsip loh, fotokopi. Kenapa tidak dibuka fraksi PDIP di DPR dalam rangka untuk membuat satu penyelidikan berdasarkan pendekatan politik formal? Lambalnya, tersumbatnya, dan sindiran-sindiran Ibu Megawati, saya mengatakan Ibu Mega aktor terbesar dalam memompa kemarahan publik terhadap ijazah palsu atau asli. Nah, saya menggulir ini konsisten sejak ijazah ini disuarakan di ruang publik. Dalam rapat-rapat terbatas dengan Bang Roy Surya, dengan kalangan Refli Harun, saya berkali-kali mengusulkan, gak usah gaduh. Bikin surat ke Ibu Megawati, mohon izin untuk mengambil arsipnya aja. Supaya apa? Supaya publik bisa mendapatkan keterlibatan pengguna arsip itu. Tapi kan arsip ini kemudian menjadi heboh lagi ketika diambil dari Dian Sandi yang orang Kalau baca undang-undang politik, ini betul. Kalau baca undang-undang politik itu jelas di sana disebutkan partai politik bertanggung jawab dan harus bersifat transparan. Jadi penggunanya itu adalah Ibu Megawati, pemiliknya adalah Pak Jokowi. Tapi sekarang saya mau memberi dukungan moral kepada sahabat saya Bang Roy. Saya senang bahwa Pak Jokowi sudah menyiapkan mental yang kuat untuk membawa masalah ini ke jalur hukum. Maka menurut saya semua tafsir politik ditiadakan, saling ngejek, saling hujat, nggak usah. Kalau memang punya fakta-fakta yang kuat, masuk ke jalur hukum. Apalagi temuan dari berdasarkan basis penelitian. Tetapi saya mau mengatakan, Ibu Megawati juga harus diminta pertanggungjawabannya kalau sidang itu dibuat. Karena dia menyaksikan sejak wali kota, 1 kali gubernur, dan 2 kali calon presiden. Sindiran Pak Jokowi ini memajukan satu cara berpikir kita bahwa dia bukan orang yang tunggal dalam masalah ini. Ini satu kolektif. Kalau dia bersifat ijazah palsu, maka ini kejahatan kolektif. SBY bisa dipanggil di pengadilan. Pada saat itu, presiden adalah SBY.
Ibu Megawati yang membawa ijazah itu mendaftar Pak Jokowi akan juga dipanggil pengadilan. Jadi menurut saya keterlibatan aktor-aktor ini baik secara politik formal maupun nanti di jalur hukum itu tidak bisa terhindari. Mereka menggelar satu prasangka politik yang diamanatkan, yang dititipkan oleh amarah publik terhadap 10 tahun problem bernegara. Orang terbakar marah. SBY tahu itu, Ibu Mega tahu itu. Kalau mereka negarawan, konsisten, mau menegakkan Pancasila, masuk ke sila 4, kumpulin anak-anak bangsa. Ini loh arsip PDIP, Pak Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya cintai seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada, mobil khusus utama dan pertama sekali yaitu keluarga besar, saudara-saudara saya, khususnya juga orang-orang Sunda dimanapun berada. Pada kesempatan ini, secara resmi, saya merasa berkewajiban untuk menyampaikan klarifikasi serta permohonan maaf terkait salah satu ucapan saya saat streaming di Surabaya waktu lalu, 3 hari lalu. Saya diingatkan oleh banyak pihak bahwa saya telah menyinggung suku tertentu, tepatnya suku Sunda, dengan memberikan stigma tertentu. Izinkan saya menyampaikan klarifikasi bahwa sungguh dan sesungguh-sungguhnya saya masih tidak percaya sedikit pun hal itu, ucapan itu keluar dari mulut saya. Hal itu mustahil dan tidak masuk akal sama sekali bagi saya mengucapkan hal itu, apalagi terkait dengan suku Sunda. Ketidakpercayaan ini didasari karena saya sendiri memang lahir dari rahim seorang ibu yang orang Padang, suku Padang. Namun saya dididik sejak kecil umur 2 tahun, dibesarkan dengan kasih sayang seorang ibu sambung yang berdarah Sunda, tepatnya orang Tasikmalaya. Selain itu, saya juga dibimbing oleh kiai dan tokoh besar yang juga orang Sunda, orang Majalengka, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Khalim. Oleh karena itu, saya sejak kecil hingga berumur 25 tahun saat ini, belum pernah sedikit pun mempunyai masalah atau perselisihan dengan seluruh orang Sunda, dan tidak ada sedikit pun kebencian terhadap seluruh orang Sunda. Meskipun tidak didasari, saya sadar ucapan saya tersebut adalah hal yang sangat sensitif dan tidak ada alasan pembenaran terhadap hal itu. Hal tersebut itu di luar daripada kesadaran saya yang mengakibatkan ini adalah kecelakaan murni. Oleh karenanya, sekali lagi izinkan saya mohon maaf dunia akhirat, lahir batin yang setulus-tulusnya dan yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan saya mendapatkan maaf, ikhlas, dan doa semua keluarga besar, semua saudara kita, semua warga keturunan orang Sunda dimanapun berada. Terlebih-lebih, saya mohon maaf kepada ibu sambung saya, Umi Maafinda Usmi, terutama juga kepada kiai saya yang saya muliakan dan saya hormati, Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Khalim. Obsesi saya tidak ada lain kecuali saya ingin menyenangkan dan membanggakan beliau, yang adalah representasi daripada orang Sunda juga. Saya tidak pernah berniat melakukan hal yang mengecewakan beliau. Sekali lagi, kepada semua orang Sunda dimanapun berada, keluarga besar saya yang juga orang Sunda, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada sedikit pun niat saya mengucapkan itu. Tidak pernah ketemu dan tidak masuk akal logikanya. Mudah-mudahan Allah membimbing saya, memberikan hidayah, dan menuntun saya ke jalan yang benar ke depannya. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Sekali lagi, untuk semua keluarga besar saya, untuk orang Sunda, dimanapun berada, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya janji tidak akan pernah mengulangi hal yang sama lagi. Apapun itu. Terima kasih, dan terima kasih banyak. Maafin saya. Nah ini dia kalau nalar berpikir belum terbentuk sempurna tapi udah dikasih nyawa.
Pertama, tolong next time video gue di stitch aja, jadi notifikasinya masuk dan gue bisa respon. Enggak, tenang, gue nggak lagi cari engagement dari lo. Kedua, yang biasanya bilang logical fallacy itu adalah orang-orang yang sebenarnya pengen kelihatan pintar, tapi dia nggak paham substansi masalahnya itu apa. Deforestasi itu muncul karena apa sih? Karena overconsumption. Jadi kalau misalkan lo bilang anti deforestasi, tapi lo tetap pakai produk-produk turunan kelapa sawit, itu namanya apa? Hipokrit. Lo bisa sih ganti minyak kelapa sawit pakai bahan-bahan yang lebih sustainable, tapi lo mesti buka lahan 4-10 kali lipat lebih luas, yang artinya deforestasinya justru semakin masif. Problemnya ada di tata kelola atau governance dari lahan, hutan, dan kawasan yang harusnya dilindungi, gue setuju. Tapi sebagai konsumer, lo juga berperan penting dalam kerusakan alam ini, jangan cuci tangan. Udah lihat YP yang sumbu pendek ini belum? Dari tadi capek kali kami nyari akses. Inilah kadang-kadang pemerintah ini. Bekas-bekas banjir longsor belum dibersihkan, BBM langka, internet susah. Ada yang teriak-teriak di media sosial bilang, udah hari ke-11 kok masih nggak bisa masuk bantuan? Buka listrik kek, buka sinyal kek, bersihkan jalan, relokasi semua. Kenapa nggak bisa? Uangnya kemana? Kira-kira begitulah dia ngomong. Kedengarannya heroik, tapi kalau nggak ngerti kondisi lapangan, nggak ngerti bagaimana strategi membereskan masalah, itu cuma jadi omong kosong yang kopong. Emangnya bencana bisa diberesin kayak bim salah bim sulap gitu? Mari kita bahas. Pertama, akses jalan ke Takengon dan wilayah Aceh Tengah benar-benar terputus. Bukan cuma satu titik, tapi puluhan titik rusak berat. Bahkan laporan menyebutkan belum ada mobil yang bisa tembus masuk. Warga harus berjalan kaki beberapa jam melewati medan ekstrim cuma untuk keluar dari sana. Artinya apa? Kalau jalan saja runtuh dan tertutup longsor, mau dorong truk bantuan pakai apa? Mantra? Pakai dukun? Atau pakai apa? Coba jawab. Kedua nih, listrik dan komunikasi juga putus. Banyak tiang roboh, jaringan mati total. Perbaikan butuh teknisi, alat, material. Dan yang paling penting, akses ke lokasi. Kalau aksesnya aja terputus, pekerjaannya mau teleportasi. Bagaimana cara bawa tiangnya? Bahkan kemarin aja ya, kita bawa itu genset PLN untuk rumah sakit di Takengon aja. Itu harus pakai helikopter 1. Itu pun susah banget. Jadi ketika ada yang bilang, buka dulu komunikasi. Iya, betul. Tapi caranya harus tembus dulu medan bencana yang rusak parah. Ketiga nih, soal relokasi cepat. PMK Aceh Tengah sendiri sudah menyatakan mereka nggak sanggup menangani bencana besar ini tanpa dukungan eksternal. Contohnya provinsi atau pusat. Karena infrastruktur rusak berat dan alat berat terbatas. Itu pernyataan resmi dari pemerintah daerah. Kalau pemerintah daerah saja mengaku perlu bantuan lebih besar, terus kenapa netizen sok paling ngerti solusi? Otak lu di mana? Keempat nih, bantuan itu nggak mandek. Pemerintah sudah menyalurkan logistik lewat jalur udara ke wilayah-wilayah darat yang terputus. Kenapa gue bisa bilang kayak gini? Karena gue yang menyalurkan sendiri. Mata, kepala, tangan, kaki gue melakukan itu. Bukan cuma yeping di media sosial. Dan ini yang sering gak dilihat oleh para komentator sarkas di internet ini. Jadi narasi pemerintah diam aja misalnya, atau lu tuduh orang korupsi dengan tanya dananya kemana, itu hanyalah asumsi dari orang yang gak mengikuti fakta. Karena hidup lu terjebak dalam algoritma media sosial yang berisi kebencian aja, gak pernah berusaha mencari fakta. Bencana itu kompleks, banyak faktor teknis dan keselamatan yang perlu dipertimbangkan. Kritik boleh, cerdas dikit ya. Dan harus paham konteks. Jadi jangan penderitaan masyarakat lu jadikan bahan konten heroik, tapi tanpa logika, tanpa fakta. Gitu ya. Gimana menurut kalian? Jangan lupa follow. Ini warga nih lebih aneh lagi. Apaanan banjir, tapi cicing di dia di tempat di atas bendungan. Nah aing mah lieur. Nah mereka itu tinggal di bantaran sungai, namanya Sungai Cikapundung. Jumlah kakaknya ada 372 kakak. 372 kakak ini saya kasih solusi. Saya kasih 10 juta per kakak, mereka ngontrak dulu ke tempat yang aman. Kemudian nanti rumahnya direlokasi, tidak tinggal lagi di bantaran sungai. 1 juta? Setuju. Daripada tiap tahun kudu gogorowokan Pak Dede banjir. Gua ini pengen bahas kasusnya Kerry Adrianto, anaknya Riza Khalid. Mungkin buat kalian ini agak ngelawan arus ya, tapi gua pribadi harus menyampaikan fakta yang sebenarnya. Jadi Kerry ini ditangkap 25 Februari 2025 ya. Terus baru disidangkannya tanggal 13 Oktober 2025. Jadi 8 bulan baru disidangkan. Nah, Kerry ini dituduh merugikan negara 285 triliun dan dituduh mengoplos BBM. Padahal dalam fakta persidangan, hal tersebut tidak pernah disampaikan. Kalau Kerry merugikan negara 285 triliun dan mengoplos BBM. Kerry hanya
dipermasalahkan terkait penyewaan tangki BBM. Ingat ya, tangki BBM yang dia punya di Merak. Nah, tangki ini juga bukan warisan dari bapaknya. Tangki ini dia beli melalui pinjaman di bank dan sampai saat ini masih ngutang. Kalau memang tangki itu bermasalah, kenapa nggak tangki itu disegel? Harusnya kan disegel. Tapi tangki tersebut masih digunakan oleh pemerintah, oleh Pertamina. Tandanya tangki tersebut masih bermanfaat. Bahkan di fakta persidangan, Dirut Pertamina sebelumnya mengatakan bahwa dengan menyewa tangkinya Kerry, ya, negara itu menghemat sampai 145 miliar per bulan. Karena tangkinya tuh besar. Terus kalau kapal bersandar tuh bisa langsung ke tangkinya. Nggak perlu lagi di tengah. Ngambil lagi kapal di tengah, pindahin lagi ke tangki yang seperti biasanya kan seperti itu gitu. Nah, ini enggak. Jadi sehingga tangkinya Kerry ini bisa menghemat uang negara, ya. Nah, yang mau saya sampaikan begini. Kalau memang Kerry Adrianto terbukti merugikan negara 285 triliun, penjarain aja. Seumur hidup kalau perlu. Kalau perlu hukuman mati, ya. Karena duit negara 285 triliun itu gede banget, ya. Itu lebih besar dari anggaran MBG selama setahun. Jadi gua paling pertama nyuruh Kerry dipenjarain seumur hidup kalau dia merugikan negara 285 triliun, ya. Tapi kalau dia kagak ngerugi negara, ya janganlah dikriminalisasi seperti ini. Jangan karakternya dibunuh, bos. Ini kan pengusaha masih muda, anaknya masih kecil-kecil. Lu nggak bakal pernah ngelihat Kerry itu flexing, nggak bakal ada. Bisnis dia tuh cuma kidzaninya, ya. Bisnis istrinya tuh cuma fashion hijab gitu loh. Janganlah negara jahat banget sama pengusaha muda. Gitu loh maksud gua. Jujur, malam ini niatan kami mau melakukan penyerangan balik. Jujur, karena kami tidak terima saudara kami dibuat seperti binatang. Tidak ada sedikit pun rasa peri kemanusiaannya. Ya, kami orang Indonesia Timur ini diajarin tentang kasih, toleransi. Jangan ajarin kami tentang toleransi. Mantap betul. Ya, kami tidak mau hal ini terulang lagi. Ini sudah kesekian kalinya kami jadi korban. Dan saya minta, saya sebagai Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, kami terdiri dari Kalimantan, Maluku, Papua, Sulawesi, NTT, NTB, dan Bali. Kami ada 7 pulau besar dan 22 provinsi yang ada di ibu kota ini. Kami justru membantu dengan adanya rumah adat petir ini, kami membantu aparat kepolisian, aparat keamanan, biar ibu kota ini aman. Saya satukan ini saudara-saudara saya yang waktu sekian puluh tahun lalu berterkotak-kotak. Kami sering ribut di antara kami. Kami sekarang satukan ini. Tolonglah aparat kepolisian juga berlaku adil. Ya, hargain kami juga. Karena mau ngapain itu ada sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau tidak berlaku bagi kami orang Indonesia Timur. Kalau memang itu tidak berlaku bagi kami orang Indonesia Timur, kami angkat bendera, kita minta bisa. Merdeka. Setuju? Setuju. Saya minta, karena ini sudah kita menghargai hukum. Ya, kita orang yang taat hukum. Sekali lagi saya bilang, kami orang Indonesia Timur diajarin tentang kasih, toleransi. Jangan ajarin kami. Kami sudah hidup berdampingan. Jangan gara-gara permasalahan ada di ibu kota sini nanti merembet kemana-mana. Saya minta, kami mohon. Saya mohon maaf, mohon izin Pak. Saya bukan mengintervensi hukum, tidak. Saya minta aparat kepolisian malam ini juga pelaku-pelaku yang ada di video itu kami minta ditangkap. Kalau tidak, saya yakin di sini dan di rumah sakit tidak akan bubar. Dan saya tidak akan bisa mengendalikan. Saya punya badan cuma satu. Saya punya saudara-saudara ini punya emosional yang mereka masih membara semua. Jujur, kami datang ke sini, kami mau datang bakar. Betul? Betul. Wakil Wali Kota Bandung, Mali. Orang lain sibuk nyari dana bantuan untuk korban banjir. Ari sia kalakan neangan palingeun koplok Erwin. Sia teh Erwin kerek 10 bulan ngajabat teh. Encan ge balik modal ditewak sia mah. Bener-bener belagug sia mah. Tahu nggak Pak Deddy Mulyadi? Pak Deddy Mulyadi tahu nggak? Nggak tahu Pak. Nggak tahu Pak Deddy Mulyadi? Oh nggak tahu? Nggak pernah Pak Deddy Mulyadi lewat sini? Tidak pernah. Tidak pernah mendengar namanya?
Bapak Deddy Mulyadi tidak pernah? Kang Deddy Mulyadi tidak pernah? Tidak tahu? Tidak tahu. Oh, tidak tahu Pak? Tidak tahu ya. Oke, Bapak tidak tahu ya? Oh, saya lagi nyari orang itu sebentar dulu Pak. Mau nangkap ya. Bapak nanti lihat fotonya, coba foto Pak Deddy Mulyadi sini. Foto Pak Deddy Mulyadi. Nanti Bapak lihat, Bapak kenal nggak? Ya? Kan Bapak harus memberikan penjelasan yang betul sama petugas. Pak Deddy Mulyadi yang suka pakai ikat Pak, ikat putih. Hah? Dia tahu Pak. Oh tahu. Sebelah sini. Coba sini. Bapak. Sebentar dulu Pak, sebentar. Hei Pak, ini dulu. Iya sebentar dulu. Nah, sini Bapak. Nah, nih, Pak tahu nggak Pak Deddy Mulyadi ini? Ya aja nggak tahu itu. Nggak tahu yang benar, tahu nggak? Ya. Nih, ngurus lemur nata kota. Kang Deddy Mulyadi, Jawa Barat istimewa. Tahu nggak? Bapak tahu nggak? Nggak kenal? Nggak kenal. Sama sekali. Tidak pernah lihat. Tidak pernah mendengar. Wah, tuh ini. Tidak pernah lihat, tidak pernah mendengar. Tidak tahu Pak? Nggak tahu Pak. Oh, nih. Tahu nggak? Nggak Pak. Nggak. Ya udah, Bapak mau kemana sekarang? Nggak. Bapak mau kemana? Mau juga ke Serang. Mau kemana? Serang. Ke Serang. Ini Pak, sini Bapak. Buat ongkos ke Serang Bapak jauh kan? Kan. Nih, buat ongkos ke Serang. Numpang Pak. Kenapa? Iya. Ini ambil. Kenapa? Jangan. Sini. Ini buat ongkos ke Serang. Iya. Kenapa? Tidak mau. Jangan. Iya. Aman Pak. Pak, jangan takut. Ambil ini. Untung Pak, untung. Kenapa? Wios sana. Ini Pak, saya maju lagi. Ini Pak. Wios pantok. Bentar dulu sini Bapak. Tidak boleh Pak. Sini Bapak. Berhenti. Sini Bapaknya tidak. Bapak tidak boleh menolak rezeki. Sanes nolak ini Pak. Kenapa? Wios. Yesus aman Pak. Nuhun Pak kita. Dari petugas Pak. Saya petugas Pak. Bapak kalau menolak ini, Bapak saya tangkap. Wios Pak. Bapak pilih mana? Pilih tangkap, pilih terima uang? Itu Pak. Pak, sini sebentar. Sini. Pak. Ini Pak. Ambil. Ini Pak. Pak, sini Pak. Bapak punya domba nggak di rumah? Nih Pak. Nih. Saya tambah Pak. Jangan takut Pak. Sini Pak. Sini. Udah. Jangan takut. Sini. Nah, Pak. Nah, sini. Ayo. Berhenti dulu sini. Sini. Berhenti dulu. Sini. Up. Berhenti. Nah. Sini. Pak, sini. Jangan takut. Jangan takut. Bapak teh namina saha? Saripudin, ya kan? Iya ti abdi ti ditu Bumina di Lembur Pakuan di Sukadaya di Lebak. Nya, ieu kanggo meser domba bekal nyawa. Utang atuh Pak. Aman. Canak. Moal naon masieun? Utang Pak. Iya, keke bapak namina saha? Tapi enggak. Saya kena ulah sieun. Tenang sieun. Ulah sieun. Bapak bade ngangkut pare kanggo saha? Kang abdi Pak. Di mana sawahna? Itu Kidul. Dari Kidul. Iya bekal. Right. Sok sia kieu nama Bapak Bumina di RT sabaraha? RT 2 genap. RT 2 genap. Oke, urang manggil. Coba Pak Kades, sini turun. Tenang, Pak Kades. Nah, nanti Pak Kades yang jelasin ya. Nah, Bapak jangan takut. Tenang ya. Jangan takut. Ini Pak Kades kasihin. Pak Kades. Ini Pak Kades Sukasari.
Kepala desa. Kepala desa. Ini buat Bapak beli domba. Asli. Ya, ambil. Masa domba. Pak. Nah, ini kasih tahu ke sini. Akang urang dia. Abdi di Binong, Pak. Oh, Binong. itu urang dia si Bapak sieun ku abdi. Tapi sanes culik sanes. Sangat culik. Meser domba pasian penjelasan ku Bapak. Sok. Terangkan ya saya, terangkan. Apalkan dia? Kalau misalnya sana, amin jelas. Iya, tenang Pak, tenang. Si Bapak sieun. Bager soalnya Pak. Pak Dedi, Pak. Abdi Dedi Mulyadi. Nah, dia canak masihan kanggo Bapak meser domba. Domba. Teu naon ulah sieun malah naon. Nasi teteh malah teh. Teteh kenal teh si Bapak ieu. Henteu. Ya canak lebar. Rezeki. Pak. Di Pak Dedi orang. Sieun. Tak, kenal tuh Kenal tuh Bapak. Minta balas dulu. Sieun. Ibuina di mana tuh? Sieun. Nah, di mana sawahna? Jauh. Sawahna di mana cicing malah naon sieun, ulah sieun. Ya canak. Entong, Pak. Moal naon moal? Moal anu canak. Kalau kita kasih teteh jelasin. Sekedap. Neng sini neng. Kes sekedap Pak, sekedap. Atau sana. Moal naon moal sieun. Neng. Kenal tuh serang si Bapak. Si Bapaknya kenal tuh. Duka. Istri Bapak di mana? Istri Bapak di mana? Bumi. Di Rangka Bumi tuh yuk. Di sawah itu ya saha? Bukan sama kan jalan Di saung iya, ayo. Ayo, sing Bapak sieun. Hai tenang, Pak. Oke. Nah, Bapak kan itu kenal teh kan itu? Anu traktor itu kenal teh? Kang kenal si Bapak ieu teh? Kenal teh? Kayak kenal. Kabi kenal. Iya si Bapak sieunan ku abdi bade masihan rezeki si Bapak kanggo meser bini, kanggo meser pupuk. Jelaskan ulah sieunan ku abdi sieunan. Sok bejaan. Ya. Ieu teh Pak Dedi teh. Oh, anu sebut-sebut dah. Punten Pak kenalkeun. Iya. Iya rek dibeuy moal sieunan. Moal naon. Aman. Ieu rezeki. Hampura abdi ngaheurean nya. Tolong. Pakara mimah. Lain wayah, lain usum. Bebe jaka eta. Apa amin apa? Nah, sok, kesini apa bapaknya kesini. Bapaknya kesini. Kesini. Pak Dedi eta mah. Sareng gaduhna. Sanes, sareng gaduhna sanes. Pak Haji, Pak Dedi. Bantuan ka Abang. Ayo Pak mana Pak Dedi mah. Ya sabar. Pak Dedi ya, Pak. Jalur Pak RT nyerangna. Nya Pak RT teh karga. Ya, Pak RT barang. Yo, Pak RT teh kami, Pak. Orang susulan, Neng. Mereka bumi Pak RT. Ayo Mi naik mobil. Bah, ayo ke Pak RT naik mobil. Bah, ayo naik mobil. Di mana rumahnya Pak RT nak?
Hah? Jauh. Ayo naik mobil. Jauh, ayo naik mobil. Jauh. Sore mantan, ayo. Ayo, Pak. Jauh, tower itu. Ayo, tower itu. Itu tower itu. RT saya karena. Mana Bah, PRT nah. Bah, RT saha ngaranna? Hah? RT saha? RT saja. RT saja. Mana rumahna? Ayo naik mobil. Yang lain. Di PRT nah. Bah. Oh. Ya ayo ajak ke mobil PRT. Ajak ke mobil, ayo naik. Naik. Ayo, rumah Pak RT, ayo. Mohon. Mana ngos Mima kakara udah kasihan. Mau mana mau? Tanggung jawab gue nggak Pak RT. Ada Pak RT nanti. Pak RT rumahnya di mana? Tadi kamar bahasa Leo teh apa? Kalban. Leo. Mohon. Kalban. Hari kita orang mana Pak RT? Ya, orang Tongo, orang itu. Mohon. Dari sini kemana Pak RT? Dan? Dari dia kemana? Terasa itu di sekolah teh ka paling kaler. Oh iya. Ini orang Tanjung Sia. Ke sininya tahun berapa ke sawah itunya? Iya, tahun sabarabah terus aya 5 tahun di bah lebihnya. 5 tahun. Di Kulon mah aya, di dia mah encan. Jeung mang teh beda 2 usum. Belok kanan. Jeung mang teh beda 2 usum. Jadi ngagarap anu Pak putrana Pak Iskandar. Ngagarap itu sawah. Pak Iskandarnya meninggal. Terus meninggal Pak Iskandar. Pak Iskandarnya. Terus anu putrana Pak Gogon. Nah, sekarang ada anaknya yang punya. Iya. Orang mana anaknya? Orang Bogor. Oh, bukan orang BTN. Bukan di Bogor. Oh, di Bogor. Tapi anaknya sudah memberikan kuasa. Udah ke Pak RT. Sama Pak RT. Kita belok. Tadi dia belok kanan. Jadi itu teh ayah, iya kan? Garasi di itu dah. Kang Alfa dulu mah. Si emak ini teh punya anak. Emak mente pamian mah. Abah kawin kasih emak teh duda. Nya duda terus aduh putra. Duda, mama kawin si mama tuh ke anak. Berarti anyar kawin ke dia. Henteu. Eta terus kurang kuping abahna. Kawin ke dia seberapa tahun? Hah? Kawin ke dia seberapa tahun?
Lukatunya aya tetang nama terang gitu. Yang merasa 10 tahun Aya. Iya udah. Aya 10 mah. Jadi emak teh sieun di Pantai Garapan. Jadi si Abah itu sama si emak itu tadi ya sama saya dipinta garap sewa selama 9 usum. Jadi 9 kintal. Tidak sanggup. Nya bujang-bujang amang atau bujang-bujang tinggal tilu kintal. Jadi sampai sekarang emak tidak sanggup. Enggak sanggup. Nggak sanggup cina Pak RT. Nggak sanggup emak. Emak punya beras nggak di rumahnya? Apaan tadi ge katingali kayaan emak teh geuning kawas kitu. Minyak goreng nggak punya? Enggak. Beras nggak punya? Sewa nggak sanggup. Harus Pak RT yang bayar kalau gitu, kalau nggak sanggup. Ingat ka omongan emang mi teh bisa aya gitu kieu mah mi bebeja cenah ka abri. Mang saha? Ya Pak RT. Jadi sekarang Pak RT yang bertanggung jawab ini. Nah sekarang Pak RT-nya sudah ada. Bapak Aki mau ngomong apa? Mah nyariosna naon? Nyariosna naon eta mah? Hah? Katanya mau lapor ada Pak RT. Kalau ke Pak RT mau lapor. Sekarang Pak RT-nya sudah ada. Mau gimana? Nya apan lapor soten mih mah nyerangna sareng gitu. Sekarang mau minta tolong apa sama Pak RT? Mah minta tolong nanaon. Nah kabuk jeung Pak RT mau kena minta tolong tadi. Nya mi mah bakating ku sieun hoyong disalametkeun. Beres Pak RT we, cek Pak RT kieu. Kalau mun cek Pak RT bayar 9 kintal. Ayo teh nu teu sangu aya teh mah.